bergabung dengan SMK Kholiliyah. Oke, baiklah. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muizzah Atfi Nurmalia. Saya di sini nanti akan memaparkan mengenai apa sih jurusan tata busana itu. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya adalah Kepala Program Kompetensi Keahlian Tata Busana sekaligus menjadi guru yang nantinya akan mengajar kalian semuanya. Baiklah, kita langsung saja. Tata busana, kira-kira tata busana itu apa sih gitu kan, yang terngiang di benak kalian semua ya. Tata busana adalah segala sesuatu yang berkaitan dari yang kita pakai dari atas kepala sampai bawah. Apa itu kira-kira? Dari atas sampai bawah. Nah, bisa juga jilbab, bisa juga aksesoris, bisa juga apapun itu yang bisa dipakai di kepala ya. Itu yang kita akan pelajari dari atas sampai bawah. Kalau kita masuk ke bawah, kira-kira yang kita pakai di sekitar sini ke bawah apa? Pakai pakaian. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari. Kalau yang atas kira-kira kita buat apa ya? Nah, saya berbicara kaitannya mata pelajaran yang ada di tata busana. Salah satunya adalah hiasan busana. Nah, hiasan busana ini nanti kita akan diajari bagaimana cara kita membuat aksesoris, memperindah sesuatu yang dipakai di bagian atas, misalnya jilbab. Sekarang kan jilbab itu bisa kita kreasikan dengan manik-manik di bagian kepalanya sini ya, kemudian di pinggirannya juga kita bisa sulam. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari. Kemudian turun lagi ke bawah ya, pakaian. Nah, tentunya inilah yang paling penting dari busana, yaitu nantinya setelah kalian lulus, kalian nanti bisa membuat pakaian minimal untuk kalian sendiri. Sebelum kita membuat pakaian, nah ini mata pelajaran yang masuk dalam pembuatan pakaian adalah membuat pola. Nah, dalam membuat pola nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah bagaimana sih cara kita mengambil ukuran. Kira-kira sebelum menjadi sebuah baju atau pakaian, nah ini kira-kira buatnya bagaimana? Nah, itu diawali dari materi mengambil ukuran. Bagaimana kita mengambil ukuran lingkar badan, kemudian lingkar pinggang, panjang lengan, dan lain sebagainya. Kemudian ke bawah, kira-kira ke bawah ini apa kira-kira? Kan tadi saya mengatakan dari atas sampai bawah. Nah, kalau untuk bagian bawah bisa celana, bisa variasi sepatunya, kita bisa pilihkan sampai sana. Kira-kira kalau celana rok itu kan umum ya, sama halnya dengan bagian atas ya, kita mengukur, membuat pola, kemudian menjahitnya. Kalau bagian bawah bagaimana? Tata busana sampai bawah kira-kira apa? Nah, yang bagian bawah contohnya adalah anak-anak semua pernahkah melihat ada sepatu yang yang di batik atau sepatu yang dilukis. Nah, sepatu lukis, kemudian ada sepatu yang diberikan manik-manik. Ini dalam dunia fashion adalah hal yang lumrah ya, kita menghias sampai bawah, sampai sepatunya kita pikirkan. Masa sih di bawah saja sampai kita pikirkan? Jangan salah, kalau kita memakai sebuah busana dari atas sampai bawah, kok bagian bawahnya itu tidak mendukung, maka penampilan kita akan terlihat kurang, atau mungkin yang memakainya akan terlihat kurang pede ya. Itu adalah gambaran apa yang akan kita peroleh dari setelah kita masuk di jurusan tata busana. Kemudian berikutnya, jurusan tata busana ini diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar ingin mengembangkan minat dan bakatnya di bidang menjahit ya. Menjahit tadi kan untuk membuat pakaian ya.
yang diawali dengan membuat pola. Kemudian mengembangkan bakat dan minatnya di dalam menggambar. Mungkin barangkali dari anak-anak semua sudah punya dasarnya atau sudah, Bu saya suka gambar, Bu saya punya keterampilan menggambar. Nah, itu nanti di sini di SMK sini akan kita kembangkan lagi. Dari mungkin yang gambarannya mungkin untuk sekarang ya pas-pasan lah. Nanti kita akan poles sehingga gambarnya nanti akan lebih bagus. Adakah yang sudah pernah menggambar bentuk badan orang keseluruhan dari atas sampai bawah kemudian diberikan baju? Nah, nanti di sini dalam mata pelajaran dalam mata pelajaran desain busana ya, ada di kelas 10 dan akan ada di kelas 11. Nanti anak-anak semua akan lebih diajari cara mendetail bagaimana sih kita menggambar, bagaimana sih kita mendesain. Nah, mendesain, menggambar itu tidak hanya kita menggambar saja menggunakan pensil, tetapi kita akan diajari bagaimana kita akan memberikan warna pada gambar itu sehingga gambar yang kita buat nanti akan terasa hidup. Jadi gambar yang kita buat tidak hanya polosan, hanya goresan pensil atau ballpoint, tapi nanti akan kita kembangkan ke dalam teknik pewarnaan ya. Dan pewarnaan ini bisa menggunakan pewarnaan kering atau menggunakan pewarnaan basah. Nah, itu nanti yang kalian akan dapatkan di SMK Tata Busana. Nah, berikutnya tadi sudah yang pertama adalah mengembangkan bakat dan minatnya dalam menjahit ya tadi. Kedua dalam fashion designer atau membuat desain. Nah, ketiga kira-kira yang kita peroleh di sini adalah nanti bagaimana cara kita ya dalam busana. Tentunya setelah busana itu jadi pasti akan diperagakan ya, akan kita pakai. Nah, nantinya produk-produk yang sudah dibuat ya, produk-produk yang sudah kalian buat nanti baik di kelas 11 maupun di kelas 12, nanti di akhir kalian akan diberikan kesempatan untuk bukan mempraktekkan ya, tapi memakai busana tersebut. Kemudian nanti bisa kita ajari bagaimana cara berjalannya, atau lebih tepatnya mungkin familiarnya adalah modeling ya, bagaimana cara jalannya, bagaimana lekak-lekuk tubuh kita ketika kita memakai pakaian yang sudah kita buat. Nah, nanti kita akan berikan kesempatan kepada anak-anak semua untuk memperagakan pakaian atau hasil karya yang sudah kalian buat. Nah, nanti silahkan anak-anak berkeliling ya. Nanti ketika ada kesempatan masuk di SMK, silahkan berkeliling di sekitar lingkungan sekolahan kita. Nanti silahkan mampirlah di lab ya. Kalau mungkin kegiatan perkenalan ini seandainya bisa kita bertemu langsung atau bisa ketika offline ya, tidak seperti ini, saya biasanya mengajak anak-anak untuk berkeliling ke lab yang ada di SMK ya, untuk memperlihatkan hasil karya anak-anak SMK. Nah, dari situlah nanti kalian akan terbuka, oh berarti nanti saya sekolahnya itu tidak hanya ketemunya buku, pensil ya, duduk di kursi, datang ke sekolahan selesai. Bukan. Jurusan tata busana ini menekankan pada skill atau keterampilan kalian ya. Kalau bikin pakaian berarti kan menjahit. Nah, keterampilan menjahitnya nanti yang akan dikembangkan ya, supaya menjadi lebih baik. Jadi anak tata busana ini nanti pegang bukunya saya katakan lebih sedikit daripada prakteknya. Kenapa seperti itu? Karena untuk melatih yang namanya skill, untuk melatih yang namanya keterampilan ya, pasti harus melakukan yang namanya praktek. Contoh kecil begini, ketika kamu melihat orang tuamu misalnya contoh kecilnya menggoreng telur. Nah, otomatis kamu dikatakan bisa menggoreng telur kalau kamu sudah mempraktekkan. Oh, ini loh bagaimana memecahkan telur. Oh, kemudian memberikan minyak sehingga nanti itu bisa matang ya telurnya ya. Ini contoh kecilnya. Sama halnya dengan busana. Nanti diberikan gambaran ya,
di mata pelajaran menggambar, oh ini loh contoh busana malam, ini contoh busana pagi, oh ini contoh busana harian. Jadi nanti kita akan diajari berbagai macam pengetahuan mengenai busana berdasarkan kesempatan, busana pagi, busana malam. Nah, setelah kita belajar itu nanti kita akan tahu, oh berarti desain untuk yang pagi itu bagaimana, kesempatan pesta itu bagaimana, kesempatan sekolah itu bagaimana. Nah, setelah kita paham betul dengan itu, nanti kita akan belajar mendesain tentunya. Kita sudah tahu nih, oh kalau pagi seperti ini. Kemudian kita belajar mengorat-ngorat, saya katakan mendesain. Nah, setelah kita mendesain, kita pasti ingin mewujudkan, betul enggak? Nah, ketika saya pengen bikin baju casual ya, yang santai saja Bu, saya kasih kancing depan, saya tanpa kerah misalnya. Otomatis setelah desain itu jadi, kita akan membuat atau kita akan memproduksi atau kita akan menjahitnya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Sekolah keterampilan, sekolah SMK Menah Kejuruan Tata Busana nanti akan menekankan pada pembuatan pakaiannya. Jadi setelah desain yang kamu buat sudah ada, sudah jadi, maka tinggal diwujudkan. Kita mengambil ukuran, kemudian kita membuat pola ya, kemudian kita menjahitnya sehingga jadilah satu produk yang diinginkan. Tentunya kalau kaitannya dengan produk seperti itu, pasti kita harus melatih skillnya atau kita harus praktek. Nah, ketika prakteknya sudah kita laksanakan, sudah kita kerjakan, maka hasilnya muncullah sebuah produk ya. Jadi jurusan tata busana itu nanti jurusan yang saya katakan jurusan capek. Kenapa capek? Ya tentulah capek karena kita bekerjanya menggunakan mesin ya. Kita menjahit gitu kan ya. Jadi anak-anakku semua yang masuk di sini tidak akan pernah rugi masuk jurusan tata busana. Nah, selain itu lulusan dari tata busana nanti yang pertama bisa berwirausaha sendiri. Nah, ini hasil dari capek nanti bisa membuka wirausaha sendiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa disiplin, sudah terbiasa menjahit tadi. Maka ketika ada customer atau pelanggan yang mau menjahitkan itu siap, saya mau, kan begitu. Banyak sekali alumni yang sudah membuka usaha menerima jasa menjahit ya, tidak hanya satu, banyak dari lulusan SMK ini. Yang kedua adalah nantinya kalian akan lebih dimudahkan ketika kalian ingin bekerja di garment ya. Kita tahu ya Jepara ini banyak garment ya, walaupun garment ini bidangnya tidak hanya di busana, tapi paling banyak setahu saya itu adalah di bagian pakaian atau bagian busana. Nah, nanti kalian akan lebih dipermudah karena apa? Karena di SMK sini nanti akan mendapatkan sertifikat magang ya. Yang mana sertifikat magang itu bisa menunjang kalian untuk diterima lebih cepat. Kenapa? Ya karena lulusan SMK itu biasanya sudah terbiasa dengan dunia kerja ya, atau budaya kerja. Itulah dua peluang tadi ya. Selain daripada kalian mau berwirausaha, kalian bisa diterima di perusahaan besar ya. Saya kira banyak di lingkungan tetangga kalian yang bekerja di pabrik. Nah, ini adalah kesempatan yang besar dan banyak sekali menurut saya. Tinggal kalian nanti mau berwirausaha atau mau bekerja dengan orang lain atau mau bekerja di pabrik. Baik, kiranya itu yang dapat saya sampaikan ya anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini, kenikmatan ya, supaya kita bisa ketemu kembali ya di KBM mendatang ya. Tetap semangat, salam kompak, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.